Ikan kakap putih dengan nama latin Lates calcalifer bersifat euhalin atau dapat mentolerir perubahan salinitas dari air tawar, payau, sampai asin. Ikan kakap putih tumbuh dengan baik pada kisaran salinitas 28 sampai 31 ppt dengan pH 6,8 sampai 8,0 dengan suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembenihan ikan kakap putih. Pembenihan ikan kakap putih meliputi pematangan dan pemijahan induk untuk menghasilkan telur atau larva. Kemudian pemeliharaan larva hingga menjadi benih siap tebar. Setelah itu penyediaan pakan alami mulai dari kultur murni hingga massal. Adapun induk yang digunakan dalam pemijahan ikan kakap putih yang pertama adalah indukan yang dari alam, dan yang kedua adalah indukan hasil dari pemeliharaan ataupun dari budidaya. Wadah pematangan gonat untuk induk ikan kakap putih biasanya menggunakan keramba jaring apung ataupun bak beton. Untuk keramba jaring apung, pematangan induk dengan menggunakan KJA sangat tergantung dengan kondisi alam, terutama musim penghujan. Sedangkan keuntungannya adalah dapat menghemat penggunaan listrik. Untuk bak beton sendiri, pematangan gonat ini dapat dilakukan dengan berbagai manipulasi lingkungan, sehingga tidak tergantung pada musim. Untuk ukuran bak sendiri bervariasi minimal 15 ton. Bentuk bak induk yang terbaik adalah bulat dengan kemiringan dasar 5% yang dilengkapi bak kecil untuk menempatkan eks-kolektor. Tahapan selanjutnya dalam pembenihan ikan kakap putih adalah persiapan wadah induk. Di antaranya pembersihan bak dari lumut menggunakan kaporit 50-100 ppm. Kemudian penyikatan bak dari sisa lumut dan kotoran. Setelah penyikatan selesai, lanjut ke pengisian air dengan pemasangan aerasi di bak pemeliharaan induk. Setelah persiapan wadah induk selesai, lanjut ke seleksi induk. Untuk seleksi induk sendiri ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya pembiusan induk menggunakan minyak cengkeh, kemudian pengecekan tingkat kematangan gonat, setelah itu penimbangan bobot induk, kemudian pengukuran panjang. Untuk jantan sendiri yang bisa dipijahkan adalah berukuran 60-70 cm dengan umur maksimal 2 tahun dengan bobot 3,5 kg sampai 4 kg. Ketika di stripping mengeluarkan sperma. Untuk betinanya sendiri berukuran 61 cm sampai 85 cm dengan umur maksimal 3 tahun dan bobot 4,5 kg sampai 6 kg. Setelah seleksi induk selesai, langkah selanjutnya adalah pemberian pakan. Untuk pakan sendiri berupa pelet hatakwe, kemudian pakan ikan rucah atau kuniran, kemudian cumi-cumi dan juga vitamin E. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah pemijahan. Pemijahan ini dilakukan manipulasi lingkungan seperti penyurutan air di pagi hari, kemudian pengisian air atau dinaikkan kembali di sore hari. Untuk pemijahan sendiri, perbandingan antara jantan dan betina 1:1. Induk yang dipijahkan dipilih dengan karakter. Yang pertama, aktif bergerak. Yang kedua, sirip dan sisik lengkap. Yang ketiga, tubuh tidak cacat. Yang keempat, bebas dari penyakit atau parasit. Yang kelima, berat 1,6 sampai 4 kg betina dan jantan 2,5 sampai 7 kg.
Induk ikan kakap putih dapat dirangsang untuk mijah di lingkungan pemijahan dengan rangsangan hormonal, manipulasi lingkungan, atau mijah secara alami. Kemudian air diganti setiap hari sebanyak 200% dengan salinitas air yang dijaga pada kisaran 30-32 ppt. Ada dua metode pemijahan yang digunakan dalam pembenihan ikan kakap putih. Yang pertama adalah alami. Adapun poin-poin di pemijahan secara alami ialah yang pertama, terjadi tanpa bantuan atau rangsangan di musim kawin. Yang kedua, waktu pemijahan pukul 6 sore sampai 10 malam. Yang ketiga, induk betina secara bertahap akan terlihat membengkak pada bagian perutnya dan berenang secara perlahan. Yang keempat, 1-2 minggu sebelum mijah, betina memisahkan diri dan juga makan berkurang. Dan yang kelima adalah induk jantannya aktif bergerak seperti biasanya. Metode pemijahan yang kedua adalah hormonal. Adapun poin-poin di pemijahan hormonal diantaranya yang pertama, jika induk betina belum matang gonad benar, perlu diberi rangsangan. Untuk hormonnya sendiri berupa hormon puberogen 50-100 RU atau kilogram dan HCG 100-250 IU per kilogram induk. Kemudian suntik intramuskular atau bawah sirip punggung yang berlangsung 24 jam, kemudian terlihat perut bengkak. Kemudian muncul buih putih di permukaan bak. Diperkirakan mijah 12-15 jam kemudian. Apabila tidak terjadi penyuntikan kedua dengan dosis 2 kali dosis awal. Induk memijah biasanya setelah 10-12 jam setelah penyuntikan kedua. Langkah selanjutnya yaitu penanganan telur. Dalam penanganan telur perlu dilakukan pengelolaan telur. Yang pertama, penyaluran telur ke wadah egg collector. Langkah kedua, pengambilan telur dengan scoop net ke baskom. Yang ketiga, penghitungan telur dengan screen net. Keempat, penyiponan untuk membuang kotoran dan telur yang tidak terbuahi. Kelima, penetasan pada suhu 26-28 derajat Celcius akan menetas setelah 17-18 jam. Yang terakhir, penebaran. Selanjutnya, pemeliharaan larva. Dalam pemeliharaan larva meliputi persiapan wadah larva, penebaran larva, dan pemberian pakan larva. Selanjutnya, persiapan wadah dan penebaran larva. Hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu pembersihan bak larva, yang kedua pemasangan filter bag, yang ketiga pemasangan selang aerasi, yang keempat pengisian air dan pemberian akriflavin untuk mencegah terjadinya ikan stres, dan yang terakhir baru penebaran larva. Pemeliharaan larva. Yang pertama, telur menetas, Chlorella sp dimasukkan dalam bak. Kepadatan 200.000 sampai 300.000 sel per mili. Yang kedua, pakan rotifer diberikan setelah larva berumur 2 hari dengan kepadatan rotifer di bak larva 2-3 ekor dan 5-10 ekor pada hari ketiga sampai hari ke-10, dan pada hari ke-14 sebanyak 10-20 ekor. Yang ketiga, Artemia mulai diberikan saat larva berumur 8-9 hari atau mencapai ukuran panjang total 4 mm sampai larva berumur 20 hari.
Yang keempat, kepadatan awal artemia yang diberikan adalah 1 sampai 1,5 ekor per mili, dan kepadatan berangsur-angsur ditingkatkan menjadi 4 sampai 5 ekor per mili sampai 20 hari. Yang kelima, kepadatan bervariasi disesuaikan dengan umur dan ukurannya. Yang keenam, pengelolaan air. Larva berumur 15 hari diganti air 10-15% per hari. Pergantian ini terus ditingkatkan, yaitu 30-50% setiap hari untuk larva berumur 15-30 hari. Dan setelah 30 hari atau setelah mulai diberikan ikan rucah, pergantian air bisa sampai 80% tiap hari. Terima kasih. Tahap terakhir dalam pembenihan ikan kakap putih dalam pendederan. Yang pertama, pendederan ikan kakap putih yang baik untuk penggelondongan. Ciri-cirinya seragam dan sehat. Benih yang sehat, ciri-cirinya lincah, warna cerah, tidak cacat pada sirip maupun fisik. Adapun ukuran dan kepadatan benih pada masa pemeliharaan. Minggu pertama, ukuran benih mencapai 1,5 sampai 2 cm dengan kepadatan 4.000 sampai 5.000. Minggu kedua 2 sampai 3 cm dengan kepadatan 3.000 sampai 4.000. Minggu ketiga 3 sampai 4 cm ukuran benihnya, kepadatan 2.000 sampai 3.000. Minggu keempat 4 sampai 5 cm, kepadatan 1.000 sampai 2.000. Minggu kelima 5 sampai 6 cm dengan kepadatan 750 sampai 1.000. Minggu ke-6 ukuran benih mencapai 7 sampai 8 cm dengan kepadatan 500 sampai 750 per ekor.